Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Anak-anakku, hari ini kembali kita belajar secara daring, belajar dalam jaringan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat fardu. Namun sebelum kita membahas menghitung berapa banyak sholat fardu, terlebih dahulu kita membahas sedikit tentang rukun sholat yang 13. Yakni untuk yang pertamanya adalah niat, ya. Pertama rukun sholat adalah niat. Sedangkan yang keduanya adalah berdiri, dan yang ketiganya takbiratul ihram. Keempat membaca al-fatihah. Kemudian yang kelima ruku', 6 i'tidal, 7 sujud, 8 duduk antara dua sujud, 9 duduk tahiyat akhir, 10 membaca tahiyat, ke-11 membaca sholawat, 12 mengucap salam, dan yang terakhir yang ke-13 adalah tertib. Maksud tertib, tidak boleh kita dahulukan rukuk dulu kemudian baru niat, kemudian baru membaca Fatihah, itu amburadul, tidak boleh, tapi harus berurutan mulai dari niat. Ada yang bertanya, kenapa mesti duluan niat, padahal kan kita duluan berdiri. Nah, duluan berdiri kemudian baru takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram itulah niatnya didatangkan. Niat untuk sholat itu didatangkan ketika takbiratul ihram itu. Nah, menurut ulama bahwasanya kenapa didahulukan niat, bahwasanya berdiri itu sholat itu tidak mesti sambil berdiri, tapi niat itu sudah pasti di dalam hati. Sedangkan berdiri ini tidak mesti secara berdiri. Terkadang ada orang yang sholat harus kadang duduk, kah dia sedang uzur, jadi sholatnya secara duduk. Ataupun ada juga yang secara berbaring, tidak mesti selamanya berdiri. Makanya niat itu didahulukan untuk urutannya. Walaupun ketika Allahu Akbar takbiratul ihram itu, disitulah kita datangkan niatnya. Namun ketika duduk, sholat sambil duduk, sholat sambil berbaring, nah itu tetap ketika takbiratul ihram dilafalkan niatnya. Nah, inilah dia rukun sholat yang 13. Jadi 13 rukun sholat harus berurutan dia kita jalankan. Ada niat, berdiri, takbiratul ihram, membaca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat, membaca sholawat, mengucapkan salam, serta tertib. Baiklah anakku, berikutnya adalah pembatal sholat. Jadi pembatal sholat itu kira-kira yang sudah Bapak ringkas ada barang 8 poin. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari dua jalan. Maksudnya adalah dari qubul ataupun dubur, dari jalan depan ataupun jalan belakang. Terkadang katakanlah keluar angin, ataupun keluar satu percikan air kencing ketika ketika sedang sujud, ataupun ketika ruku', maka itu dapat membatalkan sholat kita. Kemudian yang keduanya adalah terkena najis di pakaian ketika sedang sholat. Misalnya jatuh tai cicak ataupun jatuh tai burung ke pakaian kita,
di bahu kita kah, ataupun di belakang kita, ataupun di kepala kita, di peci kah dia, atau yang perempuan di telekumnya, di mukenanya. Nah, itu kalau terkena najis seperti itu maka batal sholatnya. Begitu juga terkena najis misalnya di kakinya, dia nggak lihat, tiba-tiba ketika selesai sholat barulah sadar dia bahwasanya ada najis di kakinya, maka itu bisa dipastikan sholatnya harus diulangi. Kemudian yang ketiga, makan atau minum yang sedikit. Maksud makan dan minum yang sedikit, terkadang kita selesai makan ataupun masih tertinggal sisa-sisa makanan di gigi kita, ketika sedang sholat kita sadar bahwasanya ini adalah sisa makanan yang tinggal sedikit lagi, sehingga tertelan sama kita. Kalau tertelan sisa makanan itu, maka itu dapat membatalkan sholat kita. Begitu juga dengan minum sedikit. Bagaimana yang dikatakan dengan minum sedikit? Masa sedang sholat minum? Kan nggak mungkin. Tapi yang dimaksudkan dengan minum sedikit itu adalah terkadang ketika kita sedang sholat, tiba-tiba keluar darah dari gusi kita, dari gusi gigi kita, dan kita memang tahu rasa itu adalah rasa darah, namun kita telan juga. Nah, itu juga membatalkan sholat kita, ya. Jadi sisa makanan yang ada di gigi, kemudian darah yang keluar di gusi ataupun di gigi kita tertelan dua-duanya, itu dapat membatalkan sholat kita. Kemudian yang keempat, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan bukan mahram. Maksudnya adalah perempuan ataupun laki-laki perempuan yang sah nikah, ya. Kalau sah nikah maka batallah sholatnya. Kalau bersentuhan seperti itu, dia bukan cuman sholatnya yang batal, tapi juga wudhu-wudhunya sekalian, ya. Misalnya sedang kita sholat, tiba-tiba saudara kita, misalnya kita laki ataupun ayah kita laki, misalnya tiba-tiba datang saudara kita yang perempuan yang bukan mahram kita, sepupu kita, dan dia iseng-iseng dicoleknya kita sekali. Nah, itu juga membatalkan sholat kita, juga sekaligus dengan wudhu-wudhunya sekalian. Kemudian yang kelima, pembatal sholat adalah berniat merobohkan sholat. Misalnya seperti ini, kita sedang sholat dan kita tahu sebentar lagi kemungkinan tamu kita datang pasti akan mengetuk pintu. Dalam hati kita ketika sedang sholat itu, kalau misalnya tamu itu datang, robohkan dulu sebentar sholatnya, nanti sholat lagi, maka seketika itulah sholat itu jadi batal. Makanya jangan berniat seperti itu. Kalau berniat seperti itu, maka seketika sholatnya menjadi batal. Kemudian yang keenam, berbicara dengan bahasa ajam lebih dari 2 huruf. Maksudnya bahasa ajam ini bukan bahasa Arab, bukan bahasa yang itu wajar-wajar diucapkan di dalam salat. Misalnya seperti zikir subhanallah, misalnya kita berzikir subhanallah, la ilaha illallah, itu tidak masalah di dalam salat. Namun kalau misalnya kita mengatakan ataupun kita kayak orang latah, nah, maka itu juga membatalkan salat. Kadang entah apa yang dia bilang. Nah, termasuk juga bersin yang kira-kira bersinnya dapat mengeluarkan huruf-huruf yang tidak semestinya dikeluarkan di dalam salat. Gitu. Nah, itu dapat membatalkan salat juga. Termasuk juga
berdehem. Seperti itu, berdehem seperti itu saja, itu dapat membatalkan salat. Ketika sedang salat, kita sudah kering sekali, sudah sangat kering ini kerongkongan kita. Itu boleh kita menelan air liur saja, tidak perlu kita berdehem. Kalau berdehem, nah itu dapat membatalkan salat, walaupun sangat kecil seperti ini. Nah, seperti itu. Itu tidak boleh. Itu dapat membatalkan salat. Kemudian termasuk juga batuk yang disengaja. Batuk yang disengaja misalnya, padahal ini tidak perlu dibatukkan pun nggak apa-apa, masih bisa ditahan, masih bisa ditelan-telan, tapi dia sengaja membatukkan. Nah, itu juga dapat membatalkan salat. Nah, jadi itulah yang dimaksudkan dengan berbicara dengan bahasa ajam. Nah, kemudian yang ketujuh, hilang akal. Maksud hilang akal di sini, hilang akal ini juga dapat meruntuhkan salat kita, dapat membatalkan salat kita. Misalnya sedang salat tiba-tiba hilang akalnya ataupun menjadi gila dia, maka salatnya juga batal. Kemudian tertidur, seperti tertidur juga, itu juga dikategorikan kepada hilang akal. Tertidur yang bagaimana? Bukan tertidur berbaring ya, tapi tertidur mungkin ketika sedang duduk tahiyat, ngantuk dia sampai tertidur, hilang memang tidurnya, pulas tidurnya, betul-betul tidur, sempurna tidurnya. Boleh dibilang sholatnya putus. Kemudian begitu dia mendengar suara imam, apakah takbir untuk bangun ataupun memberi salam, itu baru dia tersadar kembali. Nah, itu juga batal sholatnya. Jadi hilang akal, maksud hilang akal di sini adalah menjadi gila dia, menjadi gilakah dia, ataupun tertidur secara sempurna. Bukan, nggak mesti berbaring tertidurnya, tapi ini pun kalau hilang dia, itu juga hilang pikirannya, itu juga dapat membatalkan sholatnya. Begitu juga dengan pitam. Terkadang ada orang yang lagi sholat dia pitam, sedang berdiri tiba-tiba pitam dia. Nah, itu juga dapat membatalkan sholatnya. Dan yang terakhir adalah murtad. Nah, murtad ini dia mungkin seperti ini. Ketika sedang sholat, iblis ataupun syaitan menggoda kita ketika sholat, mengatakan, Allah kayaknya seperti ini, Allah kayaknya seperti itu, Allah kayaknya seperti yang di dalam pikiran kita ya. Dan seketika itu kita meyakini, mengiyakan bahwasanya Allah seperti ini, bahwasanya Allah seperti itu. Nah, itu sudah termasuk ke dalam riddah, kategori riddah. Riddah itu artinya adalah murtad. Maksudnya itu adalah murtad secara khafi, bukan gimana ya, secara sangat tersembunyi ya, karena itu tidak nampak kepada orang, tapi itu adalah ada di dalam pikiran kita. Makanya hati-hati, jangan sampai kita berpikiran ketika sedang sholat itu membayangkan Allah itu bagaimana. Jangan, karena Allah itu tidak perlu kita bayangkan, kita cukup meyakini bahwasanya Allah ada tanpa tempat dan Allah ada tanpa terkena waktu. Karena sesungguhnya tempat dan waktu itu adalah makhluk Allah, dan harus kita yakini bahwasanya selain Allah adalah makhluk. Dan apapun yang terbesit di dalam pikiran kita, sesungguhnya Allah bukan seperti itu ya. Sesungguhnya Allah bukan seperti itu. Allah tidak ada yang sebanding, tidak ada sepertinya. Bagi Allah
tidak ada tandingannya bagi Allah. Allah ya tetap Allah. Tidak ada Allah sepertinya seperti ini, seperti cahaya. Nggak ada. Cahaya itu adalah ciptaan Allah, dan Allah tidak seperti makhluk ya. Dan Allah juga tidak butuh kepada tempat, dan juga tidak terkena waktu. Makanya jangan kita bilang kalau memang mau kita bilang kepada Allah, ya terserah kepada Allah, begitu saja kita bilang. Nggak perlu kita bilang terserah sama yang di atas. Di atas itu menunjukkan kepada tempat. Allah itu tidak butuh kepada tempat. Namanya tempat, namanya di atas. Di atas, di bawah, di tengah, di depan, di belakang, kanan, kiri. Nah, itu adalah semuanya menunjukkan kepada tempat. Jadi Allah tidak butuh kepada itu semua. Ya. Jadi kalau misalnya murtad tadi, itu juga dapat membatalkan sholat kita. Nah, ini yang terakhir, sholat fardu. Yang kita ketahui selama ini, sholat fardu itu ada 5 waktu. Yang pertama subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya, dan yang terakhir adalah isya, kemudian subuh lagi. Nah, itu 5 yang kita tahu. Tapi sebenarnya termasuk sholat wajib. Fardu itu kan wajib dikerjakan. Nah, rupanya selain 5 sholat tersebut, masih ada 2 sholat lagi, yaitu sholat Jumat. Nah, sholat Jumat juga sholat wajib ya. Sholat wajib bagi setiap orang laki-laki. Sholat Jumat bagi setiap laki-laki yang sudah berakal sehat dan sudah baligh. Kemudian yang terakhir adalah salat nazar. Maksud salat nazar ini adalah salat ketika kita bernazar. Ya Allah, kalau saya mendapatkan ini maka saya akan salat sunat 2 rakaat. Salat apa misalnya? Salat sunat 2 rakaat. Nah, maka itu sudah menjadi wajib. Kita yang mewajibkan untuk diri kita sendiri, maka itu tergolong kepada salat wajib. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Insya Allah ke depan kita akan membahas tema-tema yang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.